Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem bilangan yang merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah matematika. Seperti biasa, contoh dan latihan soalnya akan dikirimkan nanti melalui recording Zoom setelah selesai. Jadi nanti contoh soalnya saya akan berikan untuk pertemuan minggu depan. Yang perlu kita pahami dari bilangan ini adalah hierarki bilangan. Jadi kita harus pahami bahwa dalam bilangan itu terdapat yang namanya hierarki. Hierarki bilangan itu dari bilangan yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Jadi kenapa ada hierarki bilangan seperti ini? Sebetulnya ini mengikuti alur sejarah bagaimana bilangan itu ditemukan. Pada masa awal di matematika, ingat kemarin saya sempat sampaikan di matematika waktu dulu itu nggak ada yang namanya angka. Tetapi ketika angka sudah ditemukan, maka pertama kali yang ada adalah hanya angka saja gitu. Tapi selanjutnya ada yang ditemukan tanda negatif. Maksudnya tanda negatif ini adalah ketika dilakukan operasional bilangan, kemudian bilangan pengurangnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bilangan yang dikurangkan. Misalkan 1 dikurangi 2. Lantas bilangan yang dihasilkan apa gitu. Nah, dari sana muncullah yang namanya bilangan bulat negatif gitu. Karena ada bilangan bulat negatif, maka sisanya menjadi bilangan bulat positif. Kemudian ada satu angka yaitu 0 di mana dia itu tidak mungkin negatif, makanya dia terpisah sendiri menjadi angka 0. Jadi awalnya ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, kemudian ada angka 0. Selanjutnya, setelah itu orang kemudian kembali melakukan operasional bilangan dan menemukan satu yang namanya pecahan, yaitu bilangan dengan desimal di belakangnya. Misalkan begini, ada 1 liter air, kemudian ditambah lagi setengahnya, maksudnya setengahnya itu tidak penuh, tetapi maksudnya dalam misalkan satu ember gitu ya, itu cuman sebagian yang nggak penuh, jadi nggak bisa dikatakan sebagai 1 ember karena 1 ember itu harus full 1 ember gitu, sementara dia kurang dari 1 ember. Nah, orang mulai mencari ini apa ya namanya, kemudian barulah timbul yang namanya pecahan. Misalkan ini adalah setengahnya dari ember tersebut, sehingga timbullah pecahan gitu. Simpelnya. Nah, karena adanya pecahan, maka bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif itu dikelompokkan menjadi bilangan bulat. Kemudian ilmu matematika berkembang kembali sampai ditemukannya rumus Pythagoras. Sebetulnya di sebelum Pythagoras juga sudah ada, yaitu akhirnya ketemu yang namanya akar kuadrat. Pada saat penemuan akar kuadrat ini pada masa itu sangat sulit sekali untuk dipecahkan, sehingga dikatakanlah pada saat itu akar kuadrat ini yang bukan juga pecahan itu menjadi bilangan yang tidak rasional atau bilangan irasional. Sementara bilangan bulat dan bilangan pecahan maka dikelompokkan menjadi bilangan yang rasional. Kemudian ditemukan lagi selanjutnya adalah ketika orang akan membagi 0 dengan berapapun angkanya itu tidak terdefinisi. Kemudian ketika orang mencari akar di dalamnya tanda negatif juga tidak terdefinisi. Bahkan sampai sekarang masih belum terdefinisi. Nah, karena dia tidak terdefinisi dan masih ada dalam imaginary atau hayalan kita, nilainya belum ada, tapi ahli matematika
mempercayai bahwa itu akan ada gitu, maksudnya tuh bilangan tersebut ada, hanya kita belum tahu aja sekarang, makanya disebutnya adalah tidak terdefinisi untuk dua bilangan tersebut, yaitu setiap 0 dibagi angka berapapun dan akar negatif. Maka disebutnya adalah saat ini disebut dengan bilangan imajiner atau bilangan hayal. Nah, sementara itu bilangan rasional dan irasionalnya menjadi bilangan real atau bilangan nyata. Nah, gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner kita sebut sebagai bilangan kompleks. Kemudian ada bilangan lain, itu yang pertama bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang merupakan bilangan yang paling sederhana di antara sistem bilangan. Ini dimulai dari angka 1 sampai 3. Sifat-sifat bilangan asli yang pertama adalah sifat tertutup. Jadi setiap hasil penjumlahan, operasi penjumlahan dan perkalian itu hasilnya adalah bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli dioperasionalkan, baik itu dijumlahkan atau dikalikan, maka hasilnya akan bilangan asli sendiri. Itu makanya dia sifatnya disebut tertutup gitu. Kemudian yang kedua komutatif. Komutatif itu untuk setiap N1, N2 maka berlaku. Jadi kalau dibikin bolak-balik hasilnya akan sama aja gitu, baik dalam operasional perkalian maupun penjumlahan. Misalkan kalau misalnya N1 ditambah dengan N2 itu akan sama kalau dengan N2 dulu yang ditambahkan dengan N1. Begitu pula dengan perkalian. N1 dikali N2 itu akan sama dengan N2 dikali dengan N1. Kemudian sifat berikutnya asosiatif. Asosiatif juga berlaku kalau misalnya untuk ada 3 variabel N1, N2, dan N3, kalau kita operasionalkan, posisinya dimanapun kita lakukan terlebih dahulu, akhirnya akan sama dalam posisi penjumlahan. Misalkan N1 ditambah N2 terlebih dahulu kita operasionalkan, baru dioperasionalkan dengan N3, itu akan sama dengan kalau kita operasionalkan N2 dan N3 dulu, kemudian ditambahkan dengan N1. Kemudian sifat modulus. Sifat modulus itu ada 2, yaitu kalau dalam penjumlahan ditambahkan atau dikurangkan dengan 0, sementara kalau perkalian dikalikan 1. Jadi kalau semua bilangan, kalau ditambahkan atau dikurangkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan sebaliknya, semua bilangan kalau dioperasionalkan dengan perkalian dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu yang disebut dengan sifat modulus. Kemudian sifat distributif. Sifat distributif ini perhatikan baik-baik karena nanti kita akan menggunakan karakteristik atau sifat-sifat ini untuk memecahkan sistem permasalahan pada sistem bilangan. Nah, kalau ada penjumlahan misalnya N1 ditambah N2 dikalikan dengan N3, itu sama dengan ketika kita mengalikan N1 dengan N3 dan ditambahkan dengan N2 dikali dengan N3. Pun sebaliknya kalau N1 ditambah dengan N2 dikali dengan N3 itu sama dengan N1 dikali N3 ditambah N1 dikali N2 ditambah dengan N1 dikali N3. Maaf, ini masih. Kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang memiliki nilai lebih kecil dari nilai 0, dari minus 1 sampai dengan tak terhingga. Nah, gabungannya disebut dengan bilangan bulat. Bilangan real udah tadi saya bahas karena dia ditambah pecahan. Ini juga sudah tadi disampaikan. Hitungan. Nah, bila dua bilangan real nilainya X dan Y, sebenarnya gini, operasional hitungan pada matematika itu cuma ada 2, yaitu penambahan dan perkalian. Jadi cuma ada ditambah atau dikalikan. Hanya ada inverse-nya atau balikan.
Kalau misalkan penambahan, itu inverse-nya adalah pengurangan atau balikan dari penambahan adalah pengurangan. Sementara inverse dari perkalian adalah pembagian. Jadi operasional hitungan tuh cuma 2, penambahan dan perkalian. Yang lainnya adalah hanya inverse-nya atau balikannya. Oke. Penambahan dan perkalian itu punya 4 karakteristik. Yang pertama adalah sifat komutatif yang kayak tadi. Kalau misal ada penjumlahan kita pindah-pindahkan dan perkalian itu sama aja hasilnya, kayak X ditambah Y sama dengan Y ditambah X, atau X dikali Y sama dengan Y dikali X. Kemudian sifat asosiatif yang tadi, kalau kita jumlahkan yang manapun terlebih dahulu dari 3 variabel maka hasilnya akan sama. Sifat distributif, kalau kita kalikan X dikali Y tambah Z sama dengan XY ditambah YZ. Kemudian elemen identitas, kalau ditambahkan 0 hasilnya bilangan itu sendiri, kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ini yang tadi. Pengurangan dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dengan nilai negatif. Sementara dan pembagian merupakan perkalian dengan nilai kebalikan dari Y. Jadi dapat ditulis kayak begini, X minus Y sama dengan X ditambah minus Y gitu. Itu sama aja. X dibagi Y sama dengan X dikali Y pangkat minus 1. Nah, ada urutan pada bilangan real. Jadi bilangan-bilangan real yang bukan non-nol cara baik dipisahkan menjadi 2 himpunan terpisah, yaitu bilangan real positif dan bilangan real negatif. Fakta ini memungkinkan terjadinya relasi urutan kurang dari lambang 2 anak panah dibaca setara dengan. Nah, sifat urutannya yaitu trikotomi. Trikotomi itu apa? Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti berlaku salah satunya, yaitu X-nya itu pasti lebih kecil dari Y, atau X-nya sama dengan Y, atau X-nya lebih dari Y. Selanjutnya adalah ketransitifan. Jadi jika X kurang dari Y dan Y lebih kecil dari Z atau kurang dari Z, maka X itu sudah dipastikan lebih kecil daripada Z atau kurang dari Z. Penambahan, kalau ada X lebih kecil dari atau kurang dari Y, maka X ditambahkan Z pasti lebih kecil dari Y yang ditambahkan Z. Perkalian, bilangan Z positif di mana X itu lebih kecil dari Y, maka X dikalikan Z itu pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan Y dikalikan Z. Kalau negatif, sebaliknya, kalau ada X lebih kecil dari Y, maka X dikalikan Z itu akan lebih besar dibandingkan dengan Y dikalikan Z. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem bilangan. Nanti seperti saya sampaikan di awal, untuk contohnya next week contoh soal dan latihan.